kelompok 3 kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan alat dan pengukuran faktor lingkungan yang beranggotakan saya Sania Silmi dengan NIM 222-42-0029, saya Anida Aulia dengan NIM 222-422-0068, saya Siti Almia Fatimah Zahra dengan NIM 222-422-0024, saya Dekia Kami dengan NIM 222-422-0024, saya Hana Najwa Karangita dengan NIM 222-422-0029, saya Asri Aulia dengan NIM 222-422-0043. Selamat menyaksikan. Baik, saya Astrid Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hygrometer. Apa sih hygrometer itu? Jadi hygrometer sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu hugros dan juga metreo. Hugros itu artinya adalah kelembapan, sedangkan metreo artinya adalah pengukuran. Jadi bisa disimpulkan bahwa hygrometer merupakan alat pengukuran kelembapan pada udara. Prinsip kerjanya itu adalah dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu lingkungan biasa, sedangkan termometer kedua digunakan untuk mengukur suhu kelembapan atau suhu jenuh. Cara penggunaan hygrometer. Penggunaannya sendiri pertama dengan menyiapkan alatnya yaitu hygrometer. Kemudian tentukan lokasi yang ingin dilakukan pengamatan mengenai kelembapannya. Letakkan alat hygrometer di lokasi tersebut, kemudian tunggu beberapa saat. Nanti alat tersebut akan menunjukkan kelembapannya dengan skala persen, sedangkan untuk suhu akan ditunjukkan dengan skala derajat Celcius. Lalu bagaimana perawatan hygrometer? Untuk perawatannya sendiri, pastikan setelah menggunakan alat hygrometer harus segera dikalibrasi. Tujuannya agar pemakaian berikutnya hasilnya tetap akurat, dan juga pastikan hygrometer ditaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau jatuh. Yang kedua ada refraktometer. Apa sih refraktometer sendiri? Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur salinitas pada cairan dengan melihat indeks pembiasannya. Sistem ini yang digunakan untuk mengukur kadar garam pada cairan. Refraktor sendiri berfungsi untuk mengetahui kadar kemurnian dari suatu cairan, mengatur konsentrasinya, serta mengetahui perbandingan antara zat cair dengan zat campuran. Lalu bagaimana prinsip kerja dari refraktometer sendiri? Refraktometer menggunakan prinsip pembiasan cahaya, yaitu ketika cahaya melewati larutan. Dengan prinsip ini, refraktometer dapat mengetahui berapa zat terlarut yang berada dalam larutan dengan menggunakan cahaya yang melewati larutan tersebut. Cara penggunaan refraktometer. Pertama, siapkan alatnya yaitu refraktometer. Kemudian, klik start sampai muncul tampilan LLL pada layar refraktometer. Terus, klik zero dan teteskan larutan yang ingin diujikan sampai menutupi area aluminium pada refraktometer. Kemudian, klik start kembali dan hasil akan muncul pada layar refraktometer secara otomatis. Cara perawatan alat refraktometer. Pastikan setelah menggunakan alat refraktometer, air yang ada pada lapisan stainless steel atau aluminium itu dibuang dan dibersihkan agar saat digunakan kembali alat refraktometer sendiri akan terus akurat, dan letakkan refraktometer pada tempat yang aman. Selanjutnya ada insect net. Insect net atau jaring serangga adalah alat yang digunakan untuk menangkap serangga yang bergerak aktif. Selanjutnya adalah insect net. Insect net atau jaring serangga adalah alat yang digunakan untuk menangkap serangga yang bergerak aktif. Memiliki panjang kisaran 75-1 cm dan lebar sekitar 30 cm. Bagian pinggiran mulut jaring terbuat dari kawat yang sangat kuat. Insect net sendiri adalah sebagai alat yang mempermudah kita untuk menangkap serangga yang bergerak aktif. Cara menggunakan insect net sendiri adalah dengan menggoyang-goyangkan jaring ke kanan atau ke kiri, atau bisa juga dengan membentuk pola infinity untuk menangkap serangga. Dan perawatannya juga sangat mudah. Setelah menggunakan insect net, pastikan insect net dibersihkan dan diletakkan di tempat yang aman. Soil tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban dan pH tanah. Prinsip kerja alat ini adalah mengukur kadar pH dalam tanah dan kelembaban tanah. Fungsi soil tester adalah untuk mendeteksi pH dan kelembaban tanah. Cara kerja soil tester.
Yang pertama, gali dulu tanah sebelum ditancapkan alat soil tester. Kemudian tancapkan ke dalam tanah sampai batas pada alat tersebut. Kemudian tekan tombol dengan lama untuk mengukur pH tanah dan tanpa menekan tombol untuk mengukur kelembapan tanah. Cara merawat soil tester yaitu pastikan soil tester selalu bersih dari tanah, debu, dan residu lainnya setelah setiap penggunaan. Gunakan kain lembut atau tisu untuk membersihkannya dengan hati-hati. Sensor soil tester adalah bagian yang paling penting. Pastikan sensor tersebut tidak tergores atau terkena benda tajam yang dapat merusaknya. Simpan soil tester dalam tempat yang kering dan aman. Pastikan untuk meletakkannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau kelembaban berlebihan. Pengertian anemometer. Anemometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau menentukan kecepatan angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani anemos yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Fungsi yang paling utama dari anemometer ialah mengukur kecepatan angin. Anemometer juga dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca, memprediksikan tinggi gelombang air laut, dan juga dapat mengukur gas. Cara kerja anemometer yaitu untuk mengetahui hasil pengukurannya, tekan tombol on, arahkan anemometer ke angin dan kincirnya akan berputar. Akan menampilkan semua kategori pada layar. Untuk mengetahui pengukuran yang diperlukan, tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukurannya. Cara merawat anemometer yaitu bersihkan dulu droplet atau serpihan material pengotor seperti debu, tanah, ataupun embun agar anemometer tetap terjaga akurasinya. Menyimpan anemometer ke kotaknya jika sedang tidak dipakai. Letakkan di tempat semestinya dan hindari dari tindihan-tindihan benda berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Najwa Paramita dengan NIM 222420079. Di sini saya akan membahas tentang 3 alat laboratorium yang digunakan pada saat pengamatan ekologi umum di laboratorium biologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang timbangan analitik, dan yang kedua saya akan membahas tentang teropong binokuler, dan yang ketiga saya akan membahas tentang kertas lakmus. Kita akan bahas tentang timbangan analitik terlebih dahulu. Jadi, timbangan analitik adalah salah satu alat laboratorium yang umum digunakan. Dan timbangan analitik ini termasuk alat yang masuk ke dalam kategori General Laboratory Equipment. Nah, pada dasarnya timbangan analitik adalah sebuah timbangan yang umum digunakan untuk mengukur massa suatu benda, sama seperti timbangan pada umumnya. Namun, timbangan analitik memiliki kemampuan yang lebih spesifik dan dikhususkan untuk menimbang benda dengan massa yang sangat ringan. Nah, neraca atau timbangan analitik memiliki 2 jenis, yaitu timbangan analitik digital dan yang kedua timbangan analitik analog. Nah, pada saat pengamatan di laboratorium kemarin, timbangan yang digunakan adalah timbangan analitik digital. Nah, timbangan analitik digital atau neraca analitik digital memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan mampu menimbang zat atau benda sampai batas 0,001 gram. Dan fungsinya timbangan analitik ini untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan, serta membutuhkan suatu penimbangan untuk mendapatkan nilai besar massa. Nah, selain itu, neraca digital atau timbangan analitik digital berfungsi untuk membantu mengukur berat serta kalkulasi VR otomatis harganya dengan harga dasar satuan banyak kurang. Nah, alat ini sering digunakan untuk menimbang massa suatu bahan kimia dengan akurat di laboratorium. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip kerja timbangan analitik. Jadi, prinsip kerja timbangan analitik untuk menimbang massa suatu bahan kimia tanpa adanya pengaruh udara bebas, sehingga dapat dihasilkan pengukuran secara akurat. Dan terdapat prosedur atau standar pengoperasian penggunaan timbangan analitik digital atau ada SOP-nya nih sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan timbangan analitik digital. Nah, ada beberapa prosedur yang harus diketahui dan harus dilakukan dalam mengoperasikan neraca digital sebelum proses penimbangan hingga setelah proses penimbangan. Nah,
Yang pertama itu, lengkap penggunaannya adalah pastikan keadaan neraca analitik digital harus siap pakai dan pastikan anak timbangan dalam keadaan lengkap. Sebelum kita pakai, kita lihat dulu nih alat laboratorium tersebut, apakah sudah dalam keadaan lengkap, apakah ada kerusakan. Jadi kita pastikan bahwa semuanya lengkap gitu. Kedua, timbangan harus bersih, khususnya di bagian piring-piring atau kaca neraca, dan perhatikan kondisi tempat timbangan dengan melakukan pemeriksaan kedataran dan kesetimbangan dari timbangan analitik digital. Jadi kita pastikan dulu kondisi atau tempat kita meletakkan timbangan tersebut dalam keadaan datar, jadi tidak boleh miring. Dan yang ketiga, sebelum kita menghidupkan timbangan, setidaknya setengah jam sebelum kita menyalakan, kita perlu mengkalibrasi dulu dan memastikan kondisi timbangan tidak dalam kondisi rusak dan mengkondisikan timbangan dalam keadaan standar. Jadi dikalibrasinya itu bisa secara internal maupun eksternal berdasarkan prosedur pemakaian timbangan analitik digital. Nah, langkah kalibrasinya tuh mencakup apa aja sih? Jadi ada dua cara melakukan kalibrasi. Yang pertama, menentukan dua titik pengukuran, dan yang kedua titik setengah dari beban kapasitas timbangan dan titik dengan beban menggunakan satu buah anak timbangan standar atau hingga maksimal. Dan yang terakhir, kita baru bisa melakukan proses penimbangan menggunakan neraca analitik digital. Kemudian yang akan kita bahas adalah proses pengukuran dengan menggunakan timbangan analitik digital. Nah, secara umum, tahapan proses menimbang dengan menggunakan neraca atau timbangan analitik digital itu ada beberapa langkah. Yang pertama, pastikan bahwa timbangan analitik digital sudah menyala dan timbangan menunjukkan angka 00 gitu dengan menekan tombol enter. Kedua, letakkan wadah bahan seperti gelas arloji atau wadah berisi benda yang masanya akan diukur pada piringan tempat benda timbangan. Yang ketiga, baca skala yang tertera pada display digital sesuai skala satuan timbangan. Nah, yang terakhir, untuk pengukuran yang sensitifnya tinggi, perlu menunggu 30 menit karena hanya dapat bekerja pada batas yang telah diterapkan gitu, yang telah ditetapkan. Jadi kalau untuk masa yang sensitifnya tinggi perlu menunggu selama 30 menit karena balik lagi fungsi dari neraca digital itu untuk mengukur benda yang masanya tuh ringan. Kemudian bagaimana sih cara merawat neraca atau timbangan analitik digital? Lalu bagaimana cara merawat timbangan atau analitik digital? Lalu, bagaimana cara merawat timbangan analitik digital? Jadi, ada beberapa ketentuan pemeriksaan secara berkala yang perlu dilakukan untuk merawat timbangan analitik digital. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan kebersihan kaca timbangan, terutama pada piring-piring timbangan, lalu bersihkan menggunakan sapu-sapu atau kain-kain yang teksturnya tuh lembut gitu, yang tersedia dalam neraca gitu. Kemudian pemeriksaan terhadap kedataran neraca dilakukan dengan melihat water pass-nya dengan mengatur skrup pada kaki neraca sehingga gelembung air di water pass tepat berada di tengah. Yang ketiga, pemeriksaan tes timbangan neraca yang dilakukan dengan membiarkan dahulu pointer bergoyang ke kiri maupun ke kanan selama beberapa kali. Jika goyangan maksimum ke kiri dan ke kanan kira-kira sama jauh, maka neraca dalam keadaan seimbang. Salah satu untuk menjaga kondisi neraca analitik tetap baik dan terjaga adalah dengan melakukan perawatan, mulai dari menjaga kebersihannya hingga kalibrasinya. Dan kalibrasi instrumen alat ukur timbangan analitik digital ini harus dilakukan secara rutin agar pembacaan nilai terukur mampu menampilkan hasil yang tepat dan akurat. Dan yang keempat, penempatan timbangan ini tidak boleh kena angin karena akan menjadi bias dan membuat timbangan analitik digital tidak stabil. Begitu juga dengan penempatan di dekat jendela atau pintu. Nah, itu tidak boleh karena getaran yang terjadi akibat aktivitas di luar akan mempengaruhi kinerja dari timbangan analitik. Kemudian kita akan membahas tentang kertas lakmus. Jadi, kertas lakmus, definisi dan fungsi kertas lakmus. Jadi, kertas lakmus ini merupakan jenis kertas yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasahan dalam suatu larutan. Nah,
kertas lakmus merupakan salah satu indikator atau bahan yang berfungsi untuk menentukan pH dan sifat larutan, baik larutan asam maupun larutan basa, menurut Andi dan Wibowo tahun 2019. Namun, kertas lakmus hanya dapat digunakan untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan, dan tidak dapat digunakan untuk mengukur kekuatan atau konsentrasi asam atau basa. Nah, kertas lakmus memiliki dua jenis warna, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kedua jenis kertas tersebut merupakan dua jenis kertas yang memiliki perbedaan dalam penggunaan untuk mengukur sifat larutan. Ada yang asam, ada yang basa. Kemudian, langkah-langkah atau cara melakukan tes lakmus dengan menggunakan kertas lakmus. Jadi bagaimana sih kita menggunakan kertas lakmus ini untuk indikator terhadap suatu larutan, untuk mengukur keasaman atau basa gitu dari pH suatu larutan. Yang pertama, kita siapkan bahan yang akan diuji dengan cara memasukkannya ke dalam gelas kimia. Kedua, kita celupkan sebagian badan dari kertas lakmus, jadi jangan semuanya, hanya setengahnya saja, baik itu lakmus merah dan lakmus biru ke dalam larutan yang diuji. Kemudian yang ketiga, kita amati perubahan warnanya yang terjadi pada kedua kertas lakmus tersebut. Pada proses uji coba parameter pH dan sifat larutan di reaksi asam, kertas lakmus merah ini akan berubah menjadi biru bila dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam. Sedangkan kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan warna ketika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam gitu. Sedangkan kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah bila dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa nih. Sedangkan kertas lakmus merah tidak mengalami perubahan warna jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Dan ada informasi tambahan di mana kertas lakmus netral digunakan dalam berbagai pengujian seperti pengujian kualitas air, terus pengujian kebersihan permukaan dan pengujian pH dalam bidang industri. Lalu kita akan bahas nih tentang cara merawat kertas lakmus. Jadi kemudian kita akan membahas tentang cara merawat kertas lakmus. Jadi kertas lakmus ini bukan salah satu alat laboratorium yang memiliki tingkat perawatan dan resiko yang tinggi gitu. Jadi perawatannya pun cukup mudah gitu. Simpan di tempat yang jauh dari bahan-bahan cair dan mudah terbakar gitu. Jadi agar kertasnya tidak mengalami kerusakan, jadi jauhkan dari tempat-tempat atau bahan-bahan yang mengandung kimia dan mudah terbakar. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang teropong binokuler. Apa sih teropong binokuler itu? Teropong binokuler atau biasa kita sebut sebagai teropong prisma merupakan alat untuk melihat benda yang jauh, tetapi bayangannya tidak terbalik gitu. Nah, teropong binokuler ini memiliki dua lensa, yaitu dua pasang lensa cembung, lensa objektif dan lensa okuler, serta dua pasang prisma, ada siku-siku sama kaki pada bagian lensanya. Nah, teropong prisma ini disebut juga teropong binokuler sebab menggunakan dua buah lensa okuler sehingga pengamat dapat melihat secara langsung dengan dua mata gitu. Dan kesan bayangan yang dihasilkan berupa tiga dimensi atau stereoskopis. Dan kita akan masuk ke dalam langkah menggunakan teropong binokuler. Jadi bagaimana sih langkah menggunakan teropong binokuler? Yang pertama, lepaskan penutup lensa pada teropong. Kedua, pegang teropong dan tempatkan teropong di kedua mata. Kita taruh seperti ini, lalu sesuaikan jarak antara barel teropong yang berisi lensa mata. Lalu kita atur dengan gerakan eyepiece secara bersamaan hingga Anda dapat melihat dua lingkaran di tampilan secara jelas menjadi satu. Lalu kita atur nih fokusnya pada bagian ada roda fokus yang terletak di tengah tersebut. Lalu kita ubah fokus kedua lensa mata tersebut sehingga kita bisa melihat gitu secara fokus pada saat pengamatan. Lalu yang terakhir, fokuskan kedua mata kalian dan pertahankan pengaturan kejelasan bayangan pada bidang lingkaran. Terakhir, kita lakukan pengamatan pada objek yang sedang diamati gitu. Terus bagaimana sih cara perawatan dan pembersihan teropong? Jadi teropong itu ada perawatannya. Yang pertama, kita pastikan ketika selesai digunakan teropong binokuler ini, tutup lensanya dengan penutup yang terdapat pada teropong binokuler tersebut. Ada penutupnya. Kemudian sebelum ditutup, kita pastikan dulu sudah dibersihkan lensanya dengan kain pembersih lensa dan gunakan cairan pembersih optik atau lensa. Jangan menggunakan kain yang kasar atau tisu ataupun sembarang cairan gitu, itu tidak boleh, harus khusus untuk pembersih optik atau lensa. Dan yang kedua, bersihkan teropong binokuler secara rutin dengan cara lipat kain pembersih lensa menjadi 4 lapis atau lebih untuk menghindari minyak atau keringat yang menempel di telapak tangan. Dan hadapkan lensa yang akan dibersihkan ke arah bawah agar debu atau pasir yang ada di frame lensa tidak mengotori lensa. Dan bersihkan dengan gerakan memutar dengan halus dan jangan terlalu ditekan agar lensanya tidak mengalami kerusakan.
Dan yang terakhir, setelah bersihkan, masukkan teropong binokuler pada tas kecil yang khusus tempat teropong dan simpan teropong pada suhu normal, suhu ruangan normal. Oke, sekian penjelasan tentang timbangan analitik, teropong binokuler, dan kertas lakmus dari saya. Terima kasih. Termometer merupakan salah satu alat ukur suhu yang sering digunakan. Biasanya termometer menggunakan bahan yang bersifat termometrik, yaitu contohnya pada termometer ini menggunakan air raksa. Nah, kenapa sih air raksa ini disebut dengan bahan yang bersifat termometrik? Karena air raksa ini sangat sensitif terhadap suhu atau panas benda lain yang sedang diukurnya. Kemudian, bagaimana sih cara menggunakan termometer ini? Dapat kita lihat pada ujung ini terdapat lubang yang biasanya digunakan untuk memasukkan benang. Guna benang ini adalah untuk menggantung termometer ini agar kita tidak usah memegang termometer ini seperti ini. Karena ditakutkan apabila kita menggunakan tangan untuk memegangnya, maka termometer ini akan terpengaruh oleh suhu tangan kita. Kemudian cara menggunakannya itu pada ujung ini terdapat pentolan berwarna merah, yaitu tempat air raksa berkumpul. Pada pentolan merah ini akan ditempelkan kepada benda yang akan kita ukur. Contohnya pada air panas, kita akan memasukkan pentolan merah ini ke dalam air panas. Kemudian kita akan tunggu sampai air raksa ini akan naik melalui celah-celah yang ada di termometer ini. Kemudian ketika air raksa tersebut sudah berhenti, maka itu merupakan suhu air panas tersebut. Selanjutnya terdapat pH indikator. pH indikator ini berfungsi untuk mengukur atau mengetahui keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, cara menggunakan pH indikator ini yaitu dengan cara kita harus mencelupkan kertas pH indikator ini ke dalam larutan untuk mengetahui keasaman atau kebasahan suatu larutan ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai kertas ini berubah warna, di mana kertas ini akan berubah warna menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan bersifat asam ataupun bersifat basa, di mana kita bisa mengukur atau membandingkan dengan warna yang telah disediakan di wadahnya. Biasanya ada beberapa warna dan juga ada nilai, di mana nilai lebih dari 7 itu menunjukkan sifat basa, sedangkan nilai kurang dari 7 menunjukkan sifat asam, sedangkan nilai 7 sendiri bersifat netral. Nah, bagaimana sih cara merawat pH indikator ini? Nah, cara merawatnya itu yaitu dengan menyimpan kembali wadah kertas pH indikator ini ke dalam wadah, di mana wadahnya ini harus jauh dari cairan kimia dan juga dari bahan yang mudah terbakar. Alat selanjutnya yaitu loop. Loop adalah alat optik yang memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lensa yang digunakan adalah lensa positif cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Loop bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Jika dilihat dengan mata, benda tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ada dua cara bagaimana menggunakan loop, yaitu dengan cara mata berakomodasi maksimum dan dengan cara mata tidak berakomodasi. Cara penggunaan: pertama, siapkan kaca pembesar yang akan digunakan, serta benda atau objek yang akan dilihat. Pastikan benda atau objek tersebut dalam posisi yang mudah dilihat dan tidak terhalang oleh benda lain. Yang kedua, letakkan kaca pembesar di depan benda atau objek yang akan dilihat, sehingga benda tersebut dapat terlihat melalui lensa kaca pembesar. Yang ketiga, fokuskan lensa kaca pembesar dengan cara menggeser lensa ke atas atau ke bawah, sehingga benda atau objek yang dilihat terlihat jelas dan tidak buram. Yang keempat, yaitu lihat benda atau objek yang dilihat melalui kaca pembesar dan perhatikan detail-detail yang tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Yang kelima, setelah selesai menggunakan kaca pembesar, simpan kaca pembesar pada tempat yang kering dan bersih, jauh dari sinar matahari langsung atau benda yang dapat merusak lensa kaca pembesar. Untuk merawat loop agar tetap dalam kondisi yang baik, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, bersihkan lensa loop setelah digunakan, terutama bagian-bagian yang terkena debu atau kotoran. Gunakan sikat atau kain yang lembut untuk membersihkan lensa loop, kemudian keringkan dengan hati-hati. Yang kedua, jaga kebersihan lensa loop.
Pastikan loop tidak terkena debu atau kotoran lainnya karena dapat mengganggu hasil pengamatan. Yang ketiga, simpan loop di tempat yang kering dan bersih. Jangan simpan di tempat yang lembab atau terkena sinar matahari langsung karena dapat merusak lensa loop. Yang keempat, jangan membiarkan loop terbuka saat tidak digunakan. Tutup lensa loop dengan rapat setelah digunakan agar lensa loop tidak terkena debu atau kotoran. Yang kelima, jangan memaksakan loop untuk digunakan jika sudah tidak dalam kondisi yang baik. Segera ganti loop jika sudah tidak dapat digunakan dengan baik, agar hasil pengamatan tetap akurat dan tepat. Kemudian ada luxmeter. Luxmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di ruang tertentu. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya, diperlukan sensor yang peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak sumber, semakin kecil nilai yang ditunjukkan, maka besarnya intensitas cahaya akan semakin berkurang jika semakin jauh jarak sensor terhadap cahaya. Begitupun sebaliknya, intensitas cahaya yang ditunjukkan oleh luxmeter semakin tinggi jika sensor semakin dekat dengan sumber cahaya. Alat ini mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik dalam bentuk arus listrik diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor. Langkah-langkah dalam penggunaan luxmeter. Yang pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol power. Yang kedua, pilih range pengukuran sesuai dengan kebutuhan range pengukuran. Biasanya terdiri dari A, B, dan C. Range A memiliki jumlah lux hingga 2000, range B memiliki jumlah lux hingga 20.000, dan range C memiliki jumlah lux hingga 100.000. Yang ketiga, letakkan sensor pada sumber cahaya atau permukaan yang akan diukur intensitasnya. Yang keempat, baca hasil pengukuran pada layar panel LCD. Yang kelima, matikan alat dengan menekan tombol power. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan alat ini adalah sensor cahaya yang bersifat amat sensitif dalam perawatannya. Sensor ini harus diamankan pada tempat yang aman dan kering. Tutup bagian sensor cahaya dengan penutupnya setelah digunakan, sehingga sensor ini dapat terus berfungsi dengan baik. Karena sensor ini merupakan bagian yang paling vital pada luxmeter. Juga jaga kebersihan alat ini dengan menggunakan lap atau kain lembut agar tidak kotor. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.